Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menikmati paparan Kiai Mukti tentang keabsahan hubungan seksual di luar pernikahan. Ini isu yang sedang hot, kontroversi. Juga saya nikmati tadi kisah-kisah yang ringan dan yang lucu, libido di masa silam ya. Saya menambah isu untuk memperluas diskusi. Saya mulai dengan kisah Lionel Messi. Jadi sebelum saya datang ke sini, saya membaca berita soal Lionel Messi. Messi bintang sepak bola Barcelona. Ya. Beritanya ia menikah di tahun 2017 dan dihadiri oleh dua anaknya yang sudah lahir duluan. Jadi anak Messi ini dan istrinya itu sudah lahir duluan, lalu dia menikah dengan istrinya kemudian. Nah, jika saja hubungan seksual di luar nikah itu dikriminalisasi, maka Messi masuk penjara. Dan kita tak lagi melihat Messi di rumput hijau, ya, dia masuk penjara. Namun kita tahu Messi tidak masuk penjara, karena memang persepsi seks di dunia barat sudah sama sekali berbeda. Jadi hubungan seks di luar nikah, di barat sana sejauh ini antar dua orang dewasa, suka sama suka itu bagian dari hak asasi, right to sexuality, dan itu adalah dunia privacy. Jadi kita lihat, kita hidup di zaman ini ada tafsir seksual seperti itu. Lalu kita berjalan pergi di waktu yang sama ke Jakarta. Nah di Jakarta di DPR sejak 2 tahun lalu itu ramai dengan isu public policy karena DPR akan memperluas kriminalisasi mengenai hubungan seksual di luar nikah. Mereka sedang membahas pasal 248 KUHP. Ya. Pasal itu per hari ini masih berlaku, yang bunyinya kira-kira mereka yang melakukan hubungan seksual di luar nikah itu dihukum jika terpenuhi syarat-syaratnya itu. Namun saat itu hanya berlaku bagi mereka yang sudah menikah. Nah, pada hari ini ingin diluaskan cakupan kriminalnya, yang belum menikah pun akan terkena hukuman itu. Nah, jadi kita lihat ini ya. Di Spanyol tadi, Lionel Messi, dia menikah dan anak-anaknya sudah besar ya. Anak-anak yang tumbuh di luar pernikahan. Nah, di sini kita lihat di waktu yang sama, persepsi seks yang berbeda sekali, di mana sedang dicoba mereka yang menikah, mereka yang seks di luar nikah akan masuk penjara. Kita lihat dua persepsi yang sangat berbeda. Nah, jika itu diterapkan, siapa korban pertamanya? Korban pertama dari jika hubungan seks di luar nikah itu diterapkan juga menjangkau pada mereka yang belum menikah. Korban pertamanya adalah anak-anak muda kita di Indonesia. Karena inilah data dari BKKBN, ini data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di tahun 2010. Riset mereka itu. Ini saya catat di sini, mereka mengatakan bahwa di Jabodetabek anak-anak muda ini yang belum menikah 51% sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Di Surabaya jumlahnya 54%. Di Medan 52%, di Bandung 47%. Jadi anak-anak muda kita ini sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Apa yang terjadi jika mereka di penjara? Kita akan lihat kampus kita akan kosong. Ya. Separuh dari kampus kita akan kosong, dan penjara tidak muat ini. Tidak muat ya. Kita lihat yang pertama kali akan jadi korban dari persepsi seks yang sedang digulirkan oleh politisi kita adalah anak-anak muda milenial itu. Nah, kita hidup di zaman ini, ya, nengok ke kanan ke Jakarta, begitu persepsi seksnya, nengok ke kiri,
di Barcelona, di Spanyol berbeda lagi dia. Jadi di waktu yang sama kita melihat dua persepsi seks yang berbeda. Nah, kita melihat memang kita hadir mewarisi dua peradaban yang terbelah. Ya. Sekarang ini kalau kita lihat ya, sejak tahun 2001 Belanda sudah mulai melegalkan perkawinan sesama jenis. Sejak tahun 2001. Per hari ini sudah ada 30 negara yang melegalkan perkawinan sesama jenis. Sementara di ujung Timur Tengah sana, itu artinya bisa membawa seseorang dihukum mati dengan seks sesama jenis itu. Sementara di Barat, 30 negara secara resmi sudah mensahkannya. Nah, akar dari ini memang adalah dua deklarasi. Peradaban Barat ini dia bersandar pada Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 48, ketika PBB mulai mencari cara bagaimana hak-hak kebebasan itu secara akumulatif ya dirumuskan. Awalnya kita mengira kita akan sampai di ujung peradaban di mana akan mempunyai satu nilai moral universal yang sama. Di mana negara-negara nantinya ini tunduk pada konsep moral baru yang dirumuskan oleh PBB sebagai lembaga dunia. Tadinya kita mengira kita akan mempunyai persepsi moral yang sama, men-share moral yang sama, dan semua negara akan ikut ke sana. Lalu tiba-tiba tahun 90 muncullah Deklarasi Kairo, negara-negara Islam berkumpul dan merumuskan hak asasi versinya sendiri. Yang ia mengatakan bahwa kami menerima hak asasi PBB sejauh ia tunduk pada syariah law, pada hukum syariah. Nah, saat itulah kita hidup dalam dua peradaban yang berbeda, dalam dua moralitas yang berbeda, yang punya persepsi yang sangat berbeda sekali. Contoh yang paling simpel saja adalah di PBB, hak asasi manusia, hak beragama dan pindah beragama dan tak beragama itu hak asasi manusia. Orang tidak boleh dipaksa atau dihukum jika ia pindah agama. Namun melalui hukum syariah itu bisa hukuman mati, pindah agama itu. Ya. Dan itu terus perbedaannya juga sampai kepada LGBT, dan sekarang sampai juga kepada perbedaan mengenai hubungan seks di luar nikah itu. Nah, masalah Indonesia ini hadir dua peradaban itu. Dua-duanya datang ke sini, ya. Lewat anak muda masuklah itu kebanyakan budaya barat, ya. Lewat para politisi yang sekarang ini mulai diwarnai oleh Islam politik, makin masuk nilai-nilai yang mengadopsi persepsi yang berbeda. Kita terbelah di sana dan kita tahu yang mana yang menang. Kalau ditanya pada saya, apa solusinya? Apa solusi satu negara nasional yang harus punya satu hukum nasional, tapi di dalamnya hidup masyarakat yang punya persepsi berbeda-beda mengenai banyak hal, termasuk mengenai konsep keabsahan seks di luar pernikahan. Bagaimana solusinya ini agar harmoni? Ya? Bahwa konsep-konsep moralitas itu itulah hak masing-masing individu untuk meyakininya. Gak bisa kita paksakan juga. Jadi bagaimana hukum nasional harus dirumuskan itu? Ya. Nah, ada yang namanya ini Jalan India. Ya. Saya tadi juga baru baca dokumennya. Tahun 2016, India sampai di sana. Keputusan Mahkamah Agung India tahun 2016 menyatakan bahwa hubungan seksual di luar nikah itu adalah masalah moral dan tak lagi masalah kriminal. Jadi kalau masalah kriminal, orang akan dihukum, padahal mungkin dia punya filosofi sendiri, seperti tadi, Messi dan istrinya punya filosofi sendiri. Ya, kita tahu juga Cristiano Ronaldo juga punya anak juga dia, yang juga tidak lahir dari pernikahan. Jadi dua bintang sepak bola terbesar masuk penjara semua itu. Kalau kita kriminalkan itu hubungan seksual itu ya. Nah, India sampai di sana. Dia mengatakan ini zaman yang mustahil menyeragamkan konsep mengenai hubungan seks itu. Semua mempunyai filosofinya sendiri dan semua mempunyai haknya sendiri.
semua bebas mengkampanyekannya, itu keyakinannya. Namun untuk masalah kriminal itu dibuat netral. Jadi negara, hukum tidak masuk ke wilayah itu wilayah yang sepenuhnya diserahkan kepada moralitas masyarakat. Jadi jalan India, dia adalah menghentikan masalah hubungan seksual di luar nikah sebagai masalah kriminal dan dibiarkan sebagai masalah moral. Nah, karena masalah moral, maka dengan sendirinya publik bisa beragam untuk mempersepsikannya dan semua boleh. Ya. Kita tak bisa memaksa orang, misalnya yang Islam harus menjadi Barat, ya, atau yang Barat harus menjadi Islam, ya, itu sudah lahir dengan konsepnya sendiri. Namun negara nasional harus menemukan solusi, ya. Dan kalau India solusinya adalah dia membuat masalah seksualitas menjadi masalah moral belaka dan tidak menjadi masalah kriminal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.